So weird. Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas salah satu film dari Marvel yang berjudul Ant-Man. Iya guys, film ini emang film lama ya, dirilis pada tahun 2015. Tapi Mimin sengaja mau bahas film ini, soalnya sequel Ant-Man yang ketiga akan dirilis sebentar lagi. So, biar nyambung ceritanya sama film yang ketiga, Mimin akan bahas dulu film yang pertama dan keduanya ya guys. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin akan selalu mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Awas lo kalau enggak, Mimin ngambek ya. Bercanda ya guys. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1989, seorang ilmuwan bernama Hank Pym mengundurkan diri dari S.H.I.E.L.D. setelah ia mengetahui bahwa para petinggi berusaha menduplikasi penemuannya. Mereka melakukan hal itu karena yakin bahwa penemuan Hank bisa digunakan untuk menyelamatkan dunia. Menyadari betapa berbahayanya penemuan itu, Hank pun bersumpah akan menyembunyikan hasil penemuannya itu seumur hidup. Scene lalu beralih memperlihatkan masa sekarang. Di sebuah penjara terlihat seorang narapidana bernama Scott Lang yang baru saja dibebaskan. Ia pun dijemput oleh sahabat lamanya yang bernama Louis. Di tengah perjalanan itu, Louis bersemangat menceritakan rencana pencurian terbaru bersama Scott dan beberapa teman lainnya. Namun Scott menolak karena ia sudah tobat dan ia juga harus memikirkan perasaan anak perempuannya. Mulai saat ini ia bertekad akan mencari penghasilan halal dan memberikan sebagian penghasilannya untuk tunjangan hidup sang putri. Ya, walaupun semuanya tidak semulus ekspektasi, karena pada akhirnya Scott hanya berakhir menjadi pelayan di Baskin Robbins. Bahkan belum genap sebulan ia bekerja, Scott langsung dipecat karena sang bos mengetahui bahwa Scott adalah mantan narapidana. Di waktu yang sama terlihat Hank Pym yang saat ini sudah tua dan memasuki perusahaan Pym Technology. Di sana ia pun bertemu dengan putrinya yang bernama Hope dan mantan anak didiknya yang bernama Darren. Di momen itu, Darren menjabarkan hasil penemuannya yang bisa mengecilkan sebuah objek. Hal ini didasari pada hasil pengamatannya terhadap bukti yang memperlihatkan tentang adanya tentara mini seukuran semut yang bisa menghancurkan musuh tanpa terlihat. Hank Pym yang mendengarkan hal itu tampak cukup terkejut. Namun ia memberitahu Darren bahwa semua itu hanyalah dongeng. Sayangnya semua perkataan Hank dapat dibantah oleh Darren, di mana ia pun memperlihatkan secara langsung setelan baju mini bernama Yellow Jacket yang berhasil ia kecilkan dengan hasil temuannya. Kini ia otomatis bisa menyudahi semua peperangan hanya dengan menciptakan beberapa tentara mini. Setelah semua orang pergi, Hank pun mendekati Darren dan mengatakan bahwa penemuan itu sangatlah berbahaya. Ia mengubur semua ide tentang penemuan ini bukanlah tanpa alasan. Namun Darren rupanya tidak mendengarkan peringatan Hank dan akan tetap melanjutkan penemuan tersebut. Sikap yang ditunjukkan oleh Darren benar-benar membuat Hank kecewa. Hank tak menyangka Darren akan kembali mengungkit penemuan tentang tentara mini yang sudah ia sembunyikan selama puluhan tahun. Setelah semua orang pergi, Hope mengatakan pada ayahnya bahwa untuk saat ini Darren hanya bisa mengecilkan benda mati. Jadi sebelum ia melangkah terlalu jauh, mereka harus segera menghentikannya. Di sisi lain, Scott terlihat menghadiri ulang tahun putrinya yang bernama Cassie. Di sana ia pun bertemu dengan mantan istrinya yaitu Maggie yang telah bertunangan dengan seorang polisi bernama Paxton. Maggie rupanya tidak suka dengan kehadiran Scott. Ia menyuruh Scott untuk membayar tunjangan hidup Cassie jika ia ingin bebas bertemu dengannya. Mendengar hal itu membuat Scott merasa sedih.
Ia pun memutuskan untuk ikut dalam perampokan bersama Louis agar ia bisa mendapatkan uang. Di sisi lain, Darren terlihat bertemu dengan lawan bisnisnya. Mereka sempat berbincang sebentar sebelum akhirnya Darren menggunakan alat pengecil untuk mengubah lelaki tersebut. Dapat dilihat uji coba yang Darren lakukan masih belum berhasil. Bukannya mengecilkan target, alat itu justru mengubahnya menjadi slime. Pada malam harinya, Scott, Louis, dan kedua rekannya bersiap untuk merampok sebuah rumah. Scott yang berpengalaman dalam hal ini ditugaskan untuk masuk, sementara Louis dan yang lainnya akan berjaga dan mengarahkan dari luar. Scott yang sangat pintar bisa dengan mudah memasuki rumah itu. Bahkan berkat kejeniusannya, ia bisa membuka brankas yang dilengkapi keamanan tingkat tinggi. Setelah berhasil membuka brankas, Louis pun bertanya apa yang ada di dalam brankas itu. Bukannya uang atau emas, brankas itu ternyata hanya berisi sebuah kostum tua. Sambil menelan kekecewaan, Scott pun terpaksa mengambil kostum itu dan membawanya pulang. Tanpa disadari, rumah yang dirampok ternyata merupakan kediaman Hank Pym. Ia bahkan mengetahui perampokan itu dan memantau semuanya dari monitor. Keesokan harinya, Scott kebingungan melihat kostum yang ia dapatkan. Ia tak mengerti mengapa kostum tua seperti itu dijaga dengan sangat ketat oleh si pemilik rumah. Karena tak tahu harus melakukan apa, Scott pun penasaran dan mencobanya. Setelah dicoba, Scott tidak sengaja menekan sebuah tombol yang membuatnya menyusut menjadi seukuran serangga. Pengalaman itu tentu saja membuat Scott sangat terkejut. Ia pun semakin kebingungan saat ada seseorang yang seperti berbicara kepadanya. Setelah itu, Louis memasuki toilet dan menghidupkan keran. Tentu saja, Scott yang sangat kecil tidak bisa dilihat oleh Louis. Ia pun kabur dan terombang-ambing sampai akhirnya jatuh ke atas mobil dan kembali ke bentuk semula. Scott yang takut akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kostum itu ke tempat semula. Sialnya, setelah ia mengembalikan kostum itu, barulah Scott dipergoki oleh polisi dan akhirnya ditangkap. Ketika berada di dalam penjara, Scott dikunjungi oleh Hank. Ia mengaku telah mengetahui semua rencana perampokan Scott dan sengaja membiarkannya mencuri kostum itu. Setelah melihat semua kemampuan Scott, Hank yakin ia adalah orang yang tepat untuk memakai kostum tersebut. Ia pun memberikan Scott dua pilihan, apakah ia mau menjadi Ant-Man yang baru atau mendekam di dalam penjara selamanya. Setelah kembali ke dalam sel, Scott terus memikirkan pilihan apa yang akan ia ambil. Tak lama kemudian, beberapa semut menghampirinya dan memberikan kostum Ant-Man kepadanya. Melihat kesempatan itu, Scott pun akhirnya memilih untuk menjadi Ant-Man dan kabur dari sana. Di luar, Scott telah ditunggu oleh seekor semut bersayap yang siap membawanya ke hadapan Hank. Pengalaman itu benar-benar membuat Scott pusing dan mual hingga ia pun akhirnya pingsan. You're throwing 247. I think I'm getting the hang of this. I'm controlling 247. Time out. Hold on. Wait, what? Hang on, Scott. I can't a little late. Keesokan harinya, Scott pun terbangun di rumah Hank. Di depannya sudah ada Hope bersama dengan segerombolan semut yang memenuhi seisi ruangan. Setelah keluar, Hank mengajak Scott untuk membahas masalah pekerjaan yang akan ia lakukan. Scott ditugaskan untuk mencuri Yellow Jacket dari perusahaan Pym Technology agar ia bisa menghentikan rencana Darren. Sudah lama Hank berusaha menyembunyikan kostum Ant-Man karena ia tahu hal itu sangatlah berbahaya. Hope yang mengusulkan diri menjadi Ant-Man ditolak dengan tegas oleh Hank. Sementara itu, di Pym Technology, Darren ternyata telah berhasil mendapatkan formula yang tepat untuk bisa mengecilkan makhluk hidup.
Dengan formula itu, ia bertekad bisa menciptakan banyak tentara mini dan menguasai dunia. Selanjutnya, Scott diminta untuk berlatih dengan kostum Ant-Man. Bagaimanapun juga, sebagai Ant-Man yang baru, Scott harus bisa menguasai kemampuan Ant-Man dan beradaptasi dengan para semut. Hari demi hari, Scott dilatih oleh Hank dan juga Hope. Ia mendapatkan begitu banyak pelajaran agar ia bisa menyempurnakan kemampuannya. Di sela-sela waktu berlatih, Hank akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi pada mendiang istrinya. Sang istri diketahui tewas dalam sebuah misi ketika ia nekat mengubah tubuhnya menjadi partikel atom yang sangat kecil. Sampai saking kecilnya mereka akan memasuki alam kuantum di mana realitas waktu dan ruang sama sekali tidak berlaku. Yang berarti mereka tidak akan bisa kembali ke wujud semula dan terjebak di sana selamanya. Ia nekat melakukan hal itu demi bisa menghentikan sebuah rudal yang akan menewaskan begitu banyak nyawa. Hope yang mendengar hal itu akhirnya mengerti mengapa sang ayah sangat takut jika kostum Ant-Man jatuh ke tangan yang salah. Setelah berlatih cukup lama, Scott akhirnya berhasil menguasai setiap pelajaran yang diberikan oleh Hank dan juga Hope. Sebagai ujian, Scott diberikan tugas untuk mencuri prototipe milik Hank yang saat ini berada di gedung Stark Industries. Dengan percaya diri, Scott mengajak beberapa semut untuk membantunya. Namun ia pun terkejut saat mengetahui bahwa gedung Stark Industries sekarang telah beralih fungsi menjadi markas Avengers. Karena hal itu, Hank dan Hope menyuruh Scott untuk membatalkan misi tersebut. Namun ternyata Scott menolak karena ia merasa mampu menghadapi siapapun. Falcon yang sedang berjaga tiba-tiba mendapatkan sinyal kedatangan orang asing. Scott yang mengetahuinya tidak mencoba kabur, ia malah memperkenalkan diri sebagai penggemar berat Falcon dan dengan sopan santun meminta izin untuk mencuri di dalam markas Avengers. Falcon yang mendengarnya tentu saja menolak dan langsung menyerang Scott. Scott pun dengan cepat mengecilkan diri, kemudian masuk ke dalam kostum Falcon dan merusaknya dari dalam. Sorry. Sejujurnya, apa yang dilakukan oleh Scott membuat Hank marah. Namun, amarahnya mereda saat Scott memberikan prototipe yang berhasil ia curi. Setelah itu, Hank kedatangan tamu yaitu Darren. Kedatangan Darren ke sana untuk menyombongkan diri karena ia telah berhasil menemukan formula yang tepat untuk mengecilkan makhluk hidup. Ia pun mengundang Hank untuk datang ke dalam acara peresmian yang akan diadakan besok malam. Untuk mengantisipasi segala jenis kekacauan, Darren berencana akan melipat gandakan keamanan dan bahkan menutup semua ventilasi yang ada di perusahaan. Setelah mengetahui hal itu, Scott merasa mereka membutuhkan beberapa orang lagi untuk membantu. Ia pun merekomendasikan Louis dan teman-temannya karena ia tahu mereka sangat berpengalaman dalam hal pencurian. Setelah bertemu, mereka semua pun langsung mendiskusikan rencana pencurian Yellow Jacket. Selain itu, Scott juga menunjukkan kepada Louis dan teman-temannya bahwa ia sekarang telah menjadi seorang Ant-Man. Singkat cerita, hari pencurian pun akhirnya tiba. Setelah keluar dari mobil, Scott dan segerombolan semut terbang langsung menyusup ke dalam perusahaan, sementara Louis menyamar menjadi petugas dan masuk ke ruangan server. Ia pun melumpuhkan seorang security agar Hope bisa masuk dan mengaktifkan prototipe milik ayahnya. Setelah itu, Darren mengajak Hank dan para tamu yang lain untuk melihat Yellow Jacket yang ia ciptakan. Di saat yang sama, Scott dan para semut akhirnya berhasil menyabotase ruangan server dan menanamkan bahan peledak. Ketika ia mencoba mencuri Yellow Jacket, ia pun ditangkap oleh Darren. Tak disangka, Darren ternyata memang sengaja memancing kedatangan Ant-Man karena ia berencana menjual Yellow Jacket dan Ant-Man pada sebuah organisasi bernama Hydra, yang dipimpin oleh musuh Hank bernama Michael Carson.
Karena merasa dirinya sudah menang, Darren tidak segan-segan menodongkan pistol ke arah Hank. Hal itu tentu saja membuat Hope marah dan ia pun ikut menodongkan pistol ke arahnya. Di tengah situasi itu, Scott akhirnya berhasil membebaskan diri dan mengalahkan beberapa petugas. Namun sayangnya, Hank tetap terkena tembakan. Darren pun mencoba memanfaatkan situasi itu untuk membunuh Scott, namun beruntung saja para semut datang dan menghalangi pistol tersebut. Karena diserang oleh para semut, Darren pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dengan membawa kostum Yellow Jacket. Melihat hal itu, Scott pun bergegas keluar dan mengejar mereka. Pengejaran itu juga dibantu oleh Louis karena Scott sempat diserang oleh para penjaga. Hank dan Hope yang masih berada di dalam juga segera keluar dari gedung dengan memperbesar mainan kunci berbentuk tank. Shots fired! Sementara itu, Scott dibantu kawanan semut melihat Darren mencoba kabur dengan helikopter. Ia pun masuk dan menyerang mereka sambil memperlihatkan bagaimana kehancuran perusahaan Pym akibat bom yang sudah ia sembunyikan. Melihat hal itu, Darren pun marah dan berubah menjadi Yellow Jacket. Terjadi pertarungan hebat di dalam helikopter itu hingga akhirnya mereka berdua pun terjatuh ke sebuah kolam renang. I'm gonna disintegrate you! Setelah kembali melanjutkan pertarungan, Ant-Man berhasil menyerang Yellow Jacket sampai ia pun masuk ke dalam perangkap serangga. Setelah kejadian itu, Scott pun ditangkap oleh Paxton karena sebelumnya ia pernah kabur dari penjara. Di tengah perjalanan menuju ke kantor polisi, Paxton mendapatkan kabar bahwa di rumahnya ada makhluk asing berwarna kuning yang saat ini sedang menyandra Casey. Mendengar hal itu, Scott pun langsung mengetahui bahwa makhluk kuning itu adalah Yellow Jacket. Di sana, ia pun melihat putrinya sedang ketakutan karena Yellow Jacket. Alhasil, pertarungan di antara keduanya pun kembali dilanjutkan. Now, where'd you go? Ant-Man sempat melemparkan beberapa alat pembesar ke arah Yellow Jacket, namun keduanya malah mengenai kereta Thomas dan seekor semut. Tak lama kemudian, Paxton memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah demi menyelamatkan Casey. Ketika hal itu terjadi, Ant-Man nekat mengubah dirinya menjadi molekul atom agar ia bisa menembus kostum Yellow Jacket dan merusaknya dari dalam. Pengorbanan itu pun berhasil dilakukan oleh Ant-Man, sehingga Yellow Jacket pun mengecil dan akhirnya hancur. Sayangnya, keputusan Scott juga membuat dirinya terjebak di dalam alam kuantum. Di dalam situasi itu, Scott terus mengingat dan mendengar semua hal, termasuk suara Casey. Keinginannya untuk tetap hidup membuatnya teringat bahwa ia masih memiliki satu alat pembesar terakhir di kantongnya. Ia pun mencoba memasukkan alat itu ke dalam regulator dan berhasil kembali ke dunia nyata. Sebelum polisi bisa menangkapnya, Scott kembali ke bentuk kecil dan kabur dari sana. Keesokan harinya, Hank terkejut saat mengetahui Scott berhasil selamat dari alam kuantum. Ia pun penasaran apakah istrinya juga masih hidup atau tidak. Film ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Louis yang memberitahu Scott bahwa Falcon ternyata masih terus mencari keberadaannya. Dan film pun akhirnya selesai. Di mid-credit scene, Hank menunjukkan kepada Hope bahwa ia dan ibunya pernah menciptakan sebuah kostum baru yang disebut dengan nama The Wasp.
Lalu di adegan lain terlihat Kapten Amerika yang menghampiri Bucky Barnes. Saat itu, Falcon menyuruh Kapten Amerika untuk menghubungi Tony Stark, namun Kapten Amerika malah menolak. Mendengar hal itu, Falcon pun mengatakan bahwa ia mengetahui siapa pria yang bisa melakukannya. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita Ant-Man yang pertama. Selanjutnya Mimin akan buatkan alur cerita Ant-Man sequel yang kedua. Jadi tunggu aja ya guys. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye guys.